Biasanya kan mampir kalau nggak budalnya kan. Ikuti saya ya, follow me, oke? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 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 Sudah bahasa Inggrisnya aja biar dia tahu apa yang dia ngomong. I bear witness that there is no God but God Allah. There is none worthy of worship but Allah. And Muhammad is the messenger of Allah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, gak ada yang bisa translate bahasa Inggris. Saya mau ngomong sedikit sama dia. Boleh? Oke. Agama Islam, agama yang benar. That is Islam is the true religion. Tapi banyak orang Islam yang memang berbuat salah. Maka ketika kamu melihat orang Islam berbuat salah, itu tidak mewakili Islam. When you see the people in Islam do something bad or Islam or Islam. Oleh karena itu mudah-mudahan istiqamah di dalam jalan yang baik. I hope that you will keep going on Islam. Kalau ada sesuatu yang tidak masuk ke dalam hati, sepertinya sesuatu yang salah, jangan lihat orang yang bersalah, tapi tanya kepada orang yang paham tentang Islam. If you see that have any Muslim that they not good in their attitude, is not they are not included to the Islam. Islam is always teach something that good to you. If you see someone is not good to something, you don't care, don't mind about them. Islam is the truth. Ini kalau dari Islam kita yang baru ya, mudah-mudahan semuanya bisa menuntut. Masuk Islam mudah, tapi kita jaganya itu yang sulit. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa saling menjaga saudari kita, supaya ini jadi jaringan kita kelak di akhirat. Kita minta 30 menit lagi kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan. Dan Habib Ali setuju? 5 menit. Saya masih kecanduan suara Nabi Muhammad. Andani kok. Jadi ini suara ngempreng nih. Makanya istiqomah tadi ya. Dor, halo. Dor, bismillah. Makanya sing angel iku istiqomah, sing gampang istirahat. itu kata-kata hari ini tuh. Jangan status WA itu cuma curhat masalah ya, aku capek, galau. Itu quote of the day ya. Quote of the day. Apa tadi? Yang gampang istirahat, yang susah istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatuhu
وسلامه على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بهدي النبي اقتفى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya meyakini hadirnya kita pada siang hari ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala seutuhnya. Karena saya sebelum 2018 selalu rutin datang ke teman-teman yang ada di Hong Kong. Namun setelah 2018 ada rasa bosan ya, karena saya manusia. Bukan karena tidak mampu untuk datang, tapi memang saya jujur ada rasa bosan. Dan saya ingin melihat apakah Hong Kong Cinta Rasul ini dibangun dengan ikhlas atau tidak ikhlas. Maka ketika ada keterusan seperti ini, maka saya yakin Hong Kong Cinta Rasul akan berketerusan insya Allah sampai hari kiamat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Karena di komunitas ini alhamdulillah sudah banyak orang yang masuk Islam. Sudah ada beberapa orang yang kembali taubat di jalan Allah. Berapa banyak teman-teman kita, dulu kita sempat, saya ingat, di bawah jembatan, kita sempat di taman, kita sempat di beberapa tempat. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang-orang yang terus berjuang, khususnya teman-teman yang ada sekarang yang terus mau memperjuangkan keterusan Hong Kong Cinta Rasul, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah. Amin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sahabat-sahabat baru mungkin yang hadir pada siang hari ini untuk menjadi member, untuk menjadi teman-teman sebagai penguat sahabat-sahabat yang sudah ada di Hong Kong Cinta Rasul. Dan salah satu juga yang membuat saya semangat adalah keberadaan Habib Muhammad Al-Mutahhar sekarang, yang fotonya sekarang baru jatuh itu. Atasnya ada 2 kan? Ada 4. Ya, mudah-mudahan beliau bisa terus istiqomah datang ke tempat ini, terus bisa memberikan support kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Karena ucapan-ucapan yang seperti ini sepertinya ringan, tapi kalau sudah masuk ke dalam hati akhirnya tumbuh mahabbah dan cinta. Kalau sudah ada cinta, nggak bisa lepas. Betul atau tidak? Sepertinya biasa-biasa saja, tapi kalau sudah masuk ke dalam lubuk hati, ke sanubari, akhirnya hadir satu cinta. Apapun yang diinginkan, apapun yang dilakukan oleh orang yang kita cinta, kita akan merasakan itu adalah kenikmatan yang indah. Mudah-mudahan Habib Muhammad juga bisa istiqomah datang ke tempat ini, memberikan masukan-masukan kepada Hong Kong Cinta Rasul khususnya, dan majlis-majlis lain. Karena yang namanya majlis hanyalah penamaan. Ya, majlis itu cuma penamaan, wasilah supaya kita sampai kepada Allah. Jangan sampai banyaknya nama justru menjadi permusuhan satu sama lain. Dahulu ya, kita Hong Kong Cinta Rasul itu bukan majlis taklim, tapi komunitas yang menyatukan majlis-majlis yang ada di Hong Kong. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sekarang majlis, dan teman-teman yang ada di sini mereka kumpul setiap seminggu sekali atau sebulan sekali. Mereka terus memperjuangkan supaya yang sudah sakaratul maut ini gak mati. Ya, ini sesuatu yang berat sebenarnya. Ya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman karena kalau masih sehat gampang diteruskan. Ya, tapi kalau sudah mau mati sakaratul maut ini diusahakan untuk sembuh. Ini adalah perjuangan yang berat. Ya, bukan hanya akal, pikiran, tapi bukan hanya tenaga, tapi juga mengeluarkan banyak pendanaan untuk menghidupkannya lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesehatan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesuksesan, dan seterusnya. Teman-teman juga yang selalu hadir mudah-mudahan istiqomah. Amin. Habib Muhammad insya Allah minimal 1 tahun 2 kali datang ke sini insya Allah. Amin. Siap untuk memberikan support kepada kita, untuk memberikan semangat kepada kita. Mudah-mudahan tiap tahunnya semakin ramai, semakin ramai, semakin ramai. Amin ya Rabbal Alamin. Ngopi terusin.
Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali tadi yang disampaikan Nabi Muhammad. Tapi yang paling terpenting adalah kita ambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Ya, jangan sampai kita cuma hanya hiburan, ya, mendengar hiburan, tapi yang terpenting adalah kita ambil manfaatnya. Siap ambil manfaat? Banyak sekali poin-poin tadi yang diceramahkan oleh Nabi Muhammad, ambil semua. Jangan cuma yang diingat racunnya saja, ya. Tapi jangan diingat hanya ngopinya saja. Tapi banyak rahasia-rahasia ataupun sesuatu yang bisa kita bawa kembali ke rumah kita ajarkan kepada keluarga kita melalui telepon, melalui apa yang kita punya, dan kita sampaikan keilmuan-keilmuan yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Kita sekarang ini khususnya di Hong Kong kan banyak WNI yang ada di Hong Kong ini banyak sekali, ya. Jutaan masih 260.000, ya, sampai jutaan, ratusan ribu, ya. Berarti semakin banyak orang semakin banyak kepala. Betul atau tidak? Semakin banyak kepala, semakin banyak pikiran-pikiran yang berbeda-beda. Apalagi kita yang berpindah-pindah dari kerja di satu tempat ke tempat yang lain, akhirnya punya sahabat yang berbeda lagi, pikirannya berbeda lagi, ya, cara hidupnya berbeda lagi, majikannya berbeda lagi, orang yang ada di tempat kita berada beda lagi tingkah lakunya. Terkadang kita dapetin orang yang baik, alhamdulillah. Terkadang buat cuti sebentar saja, innalillah. Betul atau tidak? Nah, sekarang kalau kita tidak memiliki kekuatan di dalam hati, keimanan kepada Allah, jadinya sulit. Berapa banyak teman kita yang dahulunya tutup semua, dulunya tutup, sekarang udah buka-bukaan. Betul atau tidak? Bukan saya dengar-dengar, tapi memang orang yang saya kenal, kehidupannya sudah berubah, temannya sudah berubah. Kenapa? Karena setiap orang berbeda-beda. Wajar, manusia. Kalau dia tidak kuat, maka susah. Dan sebaliknya ada teman kita yang dahulunya mungkin buka-bukaan, sekali-sekali dia pakai kerudung, sekali-sekali tidak, tapi sekarang sudah pakai hijab, Pak. Nah, ini artinya apa? Tergantung tempat di mana dia tinggal, kuat atau tidak. Kuat atau tidak. Tapi kalau dia memiliki tekad yang kuat, kalau dia memiliki kemauan yang kuat, mau dia tinggal dimanapun tempat, tetap dia menjadi orang yang hebat. Dahulu ada orang yang mengatakan dia benci sama Islam. Dia katakan kepada salah seorang syekh, dia bilang, saya pergi ke Mekah, saya ditipu sama orang. Saya pergi ke Mekah, malah harta saya dicolong sama orang. Berarti tempat itu tidak menentukan. Bahkan tempat yang mulia saja dia bilang ada yang nyolong harta saya, ada yang menggoda anak perempuan saya, ada wanita-wanita yang cantik membuka-buka hijabnya. Dia katakan begitu. Maka syekh ini mengatakan, saya datang ke Amerika, saya tidak melihat kecuali hal-hal yang baik. Saya melihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh. Kok bisa begitu? Bisa karena tujuannya kamu apa? Saya datang ke Amerika, majelis taklim. Jadi orang melihat katanya ke Hong Kong ngapain? Ya, ke Hong Kong ngapain? Mau lihat Jackie Chan. Tapi yang saya lihat apa? Pengajian, tempat-tempatnya tergantung kita, bukan tergantung tempatnya. Ya, tapi kalau misalnya hati punya keburukan, mau ke Mekah sekalipun, yang dilihat adalah hal-hal yang tidak benar. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Oleh karena itu kita mau tinggal di ujung tempat dunia, tempat orang bermaksiat sekalipun. Mungkin ada teman-teman yang tinggal di Makau lah, apalah, ya, tempat yang kata orang nggak benar, nggak bagus. Tapi tergantung hatinya kita. Kalau kita punya kekuatan, punya power, dan dicas, yang paling penting dicas seperti pengajian-pengajian seperti ini. Atau kalau lagi iseng-iseng di rumah tidak ada, buka YouTube Habib Muhammad Mutahar, buka, dengerin. Nah, itu bisa menjadi satu power kita. Kalau kita jauh nggak bisa ngelihat, kita alhamdulillah sekarang ya ada chef YouTube, ya, ada chef Google, asal cari gurunya yang tepat. Jangan sembarangan. Cari aja Habib Muhammad Mutahar, banyak sekali. Tinggal kita
Ya, tinggal kita amalkan apa yang beliau sampaikan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Lagi, kosidah apa lagi? Kita minta Muhammad deh, suaranya bagus sebenarnya. Habis ini insya Allah kita minta bantuan untuk hukum kita Rasul. Ya, selepas ini insya Allah kita adakan tanya jawab yang bebas. Kita mau tanya jawab apa, mau curhat. Kali ini private kan, nggak ada yang dengar kan? Kalau itu bocor ya. Ayo bareng-bareng lagi, kita satu lagi. Salatullah.
Habib dari mana? Ini ada Bapak Polisi dalam keadaan koma di rumah sakit satu. Ya Allah. Iya. Darurat. Mugi insyaallah Bapak Polisi. Ini Bapak SMA betul. Insyaallah diparingi sehat waras. Amin. Sedia kala insyaallah paringi afiat tamah. Amin. As-sihah al-kamilah. Ta'atillah ta'at Rasulullah ila hadratin Nabi bisirri Fatihah. Amin. Bapak Kuswanto dinten niki sampun kapundhut meninggal dunia. Nggih, mudah-mudahan insyaallah panjenenganipun kuburnya dijadikan taman-taman surga. Amin. Sedaya lepatipun tinggal pura. Amin. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kelak dapat syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'tim nuzulahu wasi' madkhalahu wa'silhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al-khataaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-dans wa'tilhu lawan khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa azwajin khairan min azwajih wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min 'adhabi al-qabr wa fitnah bihi min 'adhabi an-nar wa barik lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nama beliau sekarang disebut, suatu saat nama kita disebut. Sekarang mungkin nama beliau disebut suatu saat, insya Allah nama kita. Suatu saat kita nangis begini. Gak bisa diulang tapi. Intinya begitu ya, suatu saat mungkin kita share sama orang lain meninggal, hari ini meninggal. Wah, padahal kemarin masih sama kita, besok juga orang lain begitu juga. Masih pulang, baru kemarin duduk sama kita, meninggal juga. Ya, namanya manusia begitu, semua kita akan Ya, waktunya tinggal sedikit, mungkin kita adakan sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan buat Habib Muhammad, silakan, ada 30. Habib Ali. Ada 30 menit, silakan. Habib Ali baru sebentar ceramahnya. Ya, sama kita. Ya, kita silakan berbantu. Nanti yang sesi tanya jawab langsung aja ya. Jom tangan. Jadi nggak usah tulis-tulisan soalnya nanti sempat ya membaca, jadi kita merasa bersalah. Jadi yang nanti mau siap pertanyaan langsung minimal itu dikasih pertanyaan, ngasih pertanyaan saja, gitu ya. Gitu apa? Oh ya, dikasih pertanyaan sama Habib, nanti siapa yang bisa jawab. Terus habis itu yang udah bertanya ditanyakan. Tinggal tanyanya sama siapa, gitu aja. Jadi saya menjawab nggak ada kita. Saya bingung ya.
Wali. Saya tanya ke Bimo, monggo kerso. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nggak saya maafkan. Biar. saya tanya ini masih dalam perdebatan di antara kami. Kalau wanita sedang haid, bolehkah kita menuntut ilmu di sini di aula dalam masjid? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sini nanti coba. Hilang. Kita ada yang mana lagi? Oh yang bukan itu. Yang oranye, Mbak. Mic yang oranye mana? Bismillah. Oh, yang cewek. Benar rebutan BC. Ini bukan masjid. Iya kan? Saya pribadi. Habib Ali sering ke rumah saya. Rumah saya itu, pondok saya, itu bangunan bawah masjid. Misalnya ini masjid. Atasnya itu perpustakaan aula. Karena yang saya wakafkan hanya bangunannya saja. Kalau ini yang wakaf ini misalnya tanah semua, tanahnya yang diwakafkan baru jadi masjid semua. Tapi kalau yang diwakafkan itu baru Bismillah. Kita ulangi lagi nih. Ngelak ya. Sabar ya, Adil ya. Jadi saya itu punya pondok saya itu saya bangun masjid, bangunannya yang saya wakafkan, atasnya itu perpustakaan aula, bukan masjid, karena yang saya wakafkan bangunannya. Tapi kalau misalnya saya punya tanah 1 hektar, saya wakafkan tanah 1 hektar itu masjid, walaupun di situ saya bikin aula itu yang masuk masjid. Kenapa? Tanahnya yang saya wakafkan. Udah tuh. Tapi kalau yang saya wakafkan, saya punya tanah 1 hektar, saya ambil 1000 meter, saya bangun masjid, maka yang masjid hanya yang bangunan 1000 meter, yang samping-sampingnya asrama ini bukan masjid, walaupun di situ ada masjid. Nah ini misalnya, ini gedung serbaguna misalnya, yang wakaf misalnya ini gedung serbaguna. Nah yang bangunan masjid dia wakafkan masjid, berarti yang ini bukan masjid. Berarti yang ini adalah aula perempuan head nifas monggo temriki misalnya, saya nggak tahu ya. Tanyakan yang namanya wakaf ini wakafnya gimana kan gitu saya nggak tahu. Kalau memang kita nggak tahu dalam fikih dibahas, kalau kita memang nggak tahu ya yang berlaku di daerah itu seperti apa. Kalau memang ini dijadikan aula biasanya oleh pihak takmir, berarti apa? Oh berarti memang aula ini bukan masjid, memang dijadikan untuk aula serbaguna gitu. Kalau kita nggak tahu, oh yang wakaf sudah mati gitu misalnya, wakifnya sudah nggak ada, ya kita al-muta'aruf, al-'ada al-muqalidah, kebiasaan yang telah berlaku di daerah itu seperti apa? Halo. Doakan mau ngomong. Mirak TB. Berarti jawabannya seperti itu. Nah, tinggal ini bagaimana? Oh ini memang biasanya mungkin sama takmir boleh bebas ini. Buat apa? Perempuan head pun nggak ada larangan, nggak ada tulisan ini masjid dilarang, tahiyatul masjid dilarang apa misalnya. Tidak bisa etika di sini, nggak ada tulisannya kan? Ada tulisannya nggak? Nah, yang masjid yang atasnya sudah itu aja kok, Repot. Clear. Clear.
Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Aja bingung. Kenapa? biasa baik. Ditunjuk siapa yang mau? Nah, itu. Pertanyaannya di luar jangkauan. Pertanyaannya robek kan? Saya ditalak berkali-kali. Iya. Tapi ketika saya bilang sama suami kalau kita sebenarnya udah bukan suami istri, dia selalu mengelak bahwa enggak, salahnya nggak pernah jatuh karena saya mengucapkan lewat WhatsApp. Sampai nggak pernah terima. Itu kalau memang begitu kami. Dia selalu tadi sudah lebih dari 3 kali. Dia bukan talak, mereka cerai hanya karena saya mau menjadi duit lagi. Jadi sebentar lagi kan saya memang saya masih istri dia atau sudah bukan lagi yang dia. Terima kasih banyak. Saya mau tanya. Ini saya tanya dulu ya. Kalau tadi sudah menyebut tapi kali yang kali nggak mau jawab. Kartu kuning, kartu kuning. Nah, gini ya, talak ya, menggunakan HP, mau SMS, mau DM, mau WA, mau inbox, ya, itu maksudnya kinayah. Kinayah itu apa? Jika si suami meniatkan ketika nulis itu niat dalam hatinya niat menceraikan baru jatuh. Tapi kalau dia nggak ada dalam hatinya niat, emosi, maka tidak jatuh. Nah yang tahu siapa? Suaminya. Kalau memang suaminya misalnya bohong, ya urusannya dia sama Allah, bukan dosa Anda. Bukan dosa Anda. Kalau misalnya malaikat tahu ini niat cerai nih, nulisnya WA ini. Dan 3 kali, harusnya kan nggak boleh. Walaupun rujuk nggak bisa, harus nikah sama orang lain dulu. Mukhalil, nikah sama orang lain dulu, terus kemudian selesai iddah baru bisa kembali kepada yang sebelumnya kan begitu. Kalau kita saya nggak punya cerai misalnya, ya berarti ya dosa siapa? Berarti sampai jadi umur kebo kan? Koyak kebo kalau punya anak, aku bilang anaknya jadi anak sih. Walaupun nggak ngerti, suaminya tahu ya, istrinya nggak tahu. Dia tahu ya ini anak bapaknya, anak bapaknya. Nah dia nggak tahu, gitu ya. Ini saya jawab fikihnya ya. Saya jawab fikihnya nanti untuk tamunya kali alasannya nanti sekali. Saya paling tadi ada WA penting dari gurunya, jadi kurang mendengar soalnya, jadi diwakilkan ke saya. Nggak apa-apa, nggak jadi pelanggaran. Jadi begitu ya. Jadi begitu. Terus juga Anda ketika kerja di sini itu kan, Anda ketika kerja di sini kan atas izin suami kan? Iya. Loh yang jaga. Ya. Jadi atas izin suami ya sudah, berarti Anda di sini bekerja tidak dosa. Anda bekerja di sini
berarti kan atas izinnya suami. Anda menjaga kehormatan Anda, menjaga kehormatan suami Anda, atas izinnya suami. Ya, ketika suami sudah mencabut izinnya, kembalilah ke Indonesia. Ya, layanilah suami Anda, gitu ya. Masih berarti nggak apa-apa. Jadi begitu ya. Jawabannya, saya tanya betul bukan ya? Jawabannya cukup. Cukup. Oke. Ya, sama-sama. Tapi kalau niat tadi ya, tapi kalau langsung nggak bisa. Kalau langsung ya, walaupun suaminya itu emosi tingkat tinggi, langsung tapi ya, bukan lewat WA, bukan lewat HP, langsung face to face. Itu nggak bisa. Kalau saya nggak niat, saya emosi itu jatuh. Kenapa? Karena face to face. Jadinya sorry, jadi langsung. Jadi jelas, mau bercanda, guyonan, tapi jatuh. Cerai itu nggak bisa buat main-main. Kalau face to face, sorry langsung. Walaupun guyonan bercanda, walaupun emosi, tingkat dewa tetap jatuh. Walaupun langsung bilang 3, ya 3. Satu ucapan, saya cerai kamu 3, ya jadi 3. Tetap 3, jatuhnya langsung 3, nggak 1. Karena sudah ngomong bilangnya 3. Jadi kalau face to face ya. Tapi kalau lewat WA tadi harus ada niat dalam hati suami ketika ngirim message itu WA itu harus ada niatnya. Cara kamu niat, tanyakan kalau dia niat, ya jatuh. Kalau dia misalnya nggak niat, ya nggak jatuh. Kalau bohong, urusannya dia sama Allah, bukan urusan Anda. Urusannya dia sama Allah. Dia dosa sama Allah, urusannya nanti dengan akhirat, bukan urusan Anda ini. Paham ya? Jelas ya? Mudeng untuk nggak kali ya. Mas Habib, sebelum kita lagi insya Allah masih sholat dulu. Jadi kita isoma dulu, terus nanti kita lanjutkan setelah itu lagi. Balik. Saja jawab berikut deh. Terakhir. Baik. Assalamualaikum, Bib. Saya mau tanya. Silakan. Kalau misalkan apa hukumnya Enggak apa-apa. almarhum yang sudah meninggal itu gimana? Nyampe atau tidak. Jadi sekarang pertanyaannya Habib Muhammad, dia ini mau MC. Makanya fotonya ditutup. jadi dia ini mau kurban, tapi atas nama orang tuanya sudah meninggal. Apakah kurbannya itu sampai atau tidak sampai? Jubir. Ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang ada dua pendapat. Ya, ada berapa? Pendapat yang pertama, harus ada wasiat dari si mayit, si suami tadi itu, dari orangnya yang meninggal itu harus ada wasiat baru sah. Ya. Pendapat yang kedua, harus ada wasiat. Jadi Anda berkorban diniatkan dinamakan atas namakan si yang sudah wafat, ya, yang sudah wafat, maka sah untuk beliau. Nah, ada satu cara, ini cara dari tidak dapat semua orang sepakat. Atas nama Anda pahalanya dihadiahkan. Karena menghadiahkan pahala itu ulama semua sepakat boleh. Mau yang masih hidup, mau yang sudah meninggal, silakan. Gitu ya. Jadi yang dihadiahkan pahalanya, bukan korban atas namanya. Jadi yang beda pendapat korban atas nama mayit itu beda pendapat. Tapi menghadiahkan pahala mau kepada yang masih hidup, mau yang sudah wafat, sepakat ulama monggo silakan. Atas nama itu Anda. Atas nama Mariati misalnya. Ustadz Wijayanto Mbak mau ngaji Mbak? Ustadz Wijayanto. Ustadz Wijayanto. Tiketnya Ustadz Wijayanto mau coba kayak apa? Kapan? Ini April ya. Ini bulan Desember. Ini Ustadz Wijayanto sehari full.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Habib kami ucapkan untuk sesi kali ini. Sebentar lagi akan masuk bulan yang bulan ini. Ikut semuanya. Ya, bisa semuanya selesai. Ya, sampai jam 5 insya Allah. Kalau kita siapin sampai besok nih. Tapi besok kita kerja ngaji sama siapa Habib nanti? Badul. Ya alhamdulillah, sementara waktu kita istirahat, Isoma Habib juga istirahat. Tetap sampai sore nanti jemaah juga masih bisa mengajukan pertanyaan dan masih bisa mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Habib. Masih jalan. Panitia mengenalkan segala kedatangannya. Insya Allah nanti kita berlanjut. Sementara waktu saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Subhanallah.